Kali ini kita akan sharing caranya menghadapi quarter life crisis dan millennial issue di usia muda bersama pemateri kita yang luar biasa. Oke, tak kenal maka tak sayang nih. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan secara singkat pemateri kita yakni Kak Shirley Anavita Rahmi. Aktivitasnya saat ini adalah seorang millennial influencer dan content creator. Beliau juga seorang dosen dan pengusaha. Riwayat pendidikan beliau adalah S1-nya di Universitas Paramadina, mengambil jurusan hubungan internasional, kemudian S2-nya di Fakultas Hukum dan Bisnis, Swinburne University, Melbourne, Australia. Dan tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau dan penghargaan yang didapatkan. Oke, langsung saja kita sambut ya pemateri kita yang luar biasa, seorang perempuan cantik dan hebat. Ini dia Kak Shirley Anavita Rahmi. Kak Shirley, halo. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak Shirley? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Oke Kak, langsung saja nih Kak ke acara yang kita tunggu-tunggu, pemaparan materi dari Kak Shirley. Saya persilakan dengan hormat kepada Kak Shirley untuk menyampaikan materinya. Silakan Kak Shirley. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator kita. Shirley izin menyapa kawan-kawan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, saya senang sekali sore ini bisa ikut bergabung di, meskipun yang kita lihat adalah virtual ya, kita sama-sama melihat layar, tapi tema kita di sore ini menurut Shirley akan sangat relate dengan apa yang sekarang terjadi, dan harapannya nanti setelah kegiatan ini setidaknya ada hal baik yang bisa teman-teman dapat, dan nggak berhenti di seminar ini, di webinar ini. Ada hal-hal meskipun kecil, tapi ada hal kecil yang berani kita bongkar dari diri kita, karena ketika orang bijak mengatakan sebetulnya perubahan besar itu selalu dimulai dari perubahan kecil, dan partikel terkecilnya justru ada pada diri kita, maka semoga webinar ini menjadi pemantik kita untuk terus bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Salam hormat Shirley kepada teman-teman panitia semuanya yang sudah memfasilitasi kita semua teman-teman untuk sore ini bisa ketemu, bisa sharing, bisa ngumpul bareng. Terima kasih. Shirley mohon izin tak menyebutkan satu persatu, tapi nggak mengurangi rasa hormat Shirley kepada teman-teman. Kepada yang besar, Shirley izin tak menyebutkan gelar, kepada yang kecil juga izin tak sebut namanya secara lengkap, kepada orang tua kami tentu dengan tuahnya, kepada guru-guru kami tentu dengan ilmunya, kepada senior-senior kami tentu dengan pengalamannya, tapi yang jelas kita semua yang masih punya jiwa muda, ini tentu dengan semangatnya. Dan harapannya meskipun udah sore begitu ya, udah pada cari-cari absen, padahal kita juga baru mulai. Ini semoga masih tetap semangat, ya setidaknya semangat mendengarkan. Sehingga harapannya adalah ada yang nyantol, sekalipun nanti tidak langsung dapat gitu, tapi setidaknya ada yang nyantol, hal-hal baik yang nyantol. Amin. Nah, teman-teman, Shirley disclaimer dulu. Shirley sedikit menyampaikan pemantik, diberi amanah tentang tema kita hari ini. Ini bukan karena ilmu Shirley lebih, bukan karena pengalaman Shirley lebih. Ada istilah dari orang bijak yang mengatakan setiap orang itu ada masanya, dan setiap masa itu ada orangnya, maka sebetulnya ini adalah masanya teman-teman. Ini momentumnya, momentum milik teman-teman. Ini eranya teman-teman. Yang bisa jadi quarter life crisis orang tua kita dulu nih misalnya, sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu. Mungkin sama, tapi bisa jadi konteks dan kondisinya berbeda, dengan tantangan yang juga berbeda. Nah, untuk itu ketika ada perbedaan-perbedaan kayak begini, ada hal yang ingin disampaikan ataupun ditanyakan, silahkan nanti disampaikan. Harapan Shirley justru kita lebih banyak sharing sessionnya gitu, dua arahnya. Karena ketika terjadi sesi dua arah, justru Shirley pun akan banyak belajar dari teman-teman. Nah, teman-teman mengawali sesi kita ini, izinkan Shirley bertanya dulu. Kita yang hadir di sini nih, yang berapa nih sekarang? Di 500-an pasang mata ini, rata-rata saat ini kuliahkah atau sekolahkah? Kalau kuliah rata-rata semester berapa?
Mungkin ada yang sekolah yang mungkin saya nggak tahu. Ini saat ini duduk di kelas berapa? Silakan. Oke, Kuliah, Kak. Kuliah, Kak. kuliah semester 6. Ada yang mondok Baru ya? semester 3. Kuliah semester 2. Kuliah, Kak. Semester 2. Semester 2, Kak. 4, Iya, Kak. semester 8, Kak. Berarti Semester 6, Kak. 8 Kak. Kuliah, Kak. Semester akhir banget. Wah, teman-teman ini keren banget, langsung 42 new message. Ini tanda bahwa pertama teman-teman ada di sini gitu ya, bukan hanya ininya saja yang ada, tapi teman-teman ikut bergabung secara mindset. Yang kedua, teman-teman ini masih muda. Kenapa saya bilang muda? Karena hanya mereka yang muda yang mau merespons segala sesuatu dengan cepat. Baru lulus gap year, kuliah semester 4 menjadi relawan ambil zakat. Keren. Shirley yakin dengan latar belakang kita yang berbeda. Ada yang sudah bekerja juga freelance. Untuk itu, apa yang kita dapat hari ini nanti diimplementasikan kalaupun ada hal baiknya sesuai dengan siapa kita sekarang. Karena pertanyaan siapa kita sekarang ini yang nanti akan pelan-pelan melerai pertanyaan-pertanyaan quarter life crisis yang hari ini akan kita bahas. Sebelumnya nih teman-teman, berarti kan ada yang SMA, ada yang kuliah, semesternya juga beragam, ada yang mondok. Teman-teman, ketika mendengar kata quarter life crisis, kira-kira satu kata yang langsung muncul di pikiran teman-teman, kira-kira apa? Wah, sekarang kan lagi ngetren tuh, orang-orang ngomongin, wah lagi quarter life crisis nih, wah lagi bingung nih, wah lagi masa-masanya cemas nih, sudah mulai ada yang jawab, ada yang bilang cemas. Galau, Kak. Galau, oke. Masa pencarian jati diri, it's all about the future, masa depan. Ada lagi, wah keren. Masa sulit, mulai ragu, overthinking, sepakat banget. Cemas, bingung, dan seterusnya. Sudah mulai berulang jawabannya ya. Shirley izin share screen teman-teman, terutama teman-teman operator. Shirley ambil alih dulu layarnya, nanti Shirley kembalikan lagi. Ini menarik. Saat bicara quarter life crisis, semua jawaban yang tadi teman-teman sempat sampaikan, sebetulnya adalah menggambarkan tentang kira-kira pertanyaan apa aja yang muncul di masa-masa ini. Yang muncul ketika kita sudah mulai berada di persimpangan jalan. Kan kalau misalnya kita sedang jalan, terus ada simpang 4 atau simpang 5 gitu, ketika kita nggak tahu tujuan, ketika kita nggak tahu goalnya sebetulnya kemana, kita nggak tahu destinasi akhirnya sebetulnya kemana, maka otomatis kita akan bingung, ini jalan mana yang akan kita pakai. Ini kira-kira belok kanan, lurus, atau belok kiri ya? Kira-kira dari sini kita akan mengarahkan, entah itu sepeda, entah itu kita jalan kaki, entah itu kita naik kendaraan, sepeda motor, roda 2, roda 4, sekalipun itu kendaraan umum, kita pun bingung mau naik yang mana dan mengambil jalan yang mana ketika kita nggak tahu arah, nggak tahu tujuan, malu bertanya, nggak punya social control atau teman-teman yang bisa kita percaya, terlebih lagi kita nggak tahu sebetulnya tujuan kita kemana. Untuk itu hari ini kita akan ngebahas bukan hanya tentang ciri-cirinya, tapi kira-kira saat menghadapi quarter life crisis, terutama teman-teman yang SMA nih, khususnya misalnya di kelas 12 atau kelas 11, sebentar lagi akan segera memilih. Teruntuk kelas 12 berarti tahun depan teman-teman sudah meninggalkan status siswa, naik jadi mahasiswa atau gap year dulu. Teruntuk yang kelas 11 sama, dalam beberapa waktu ke depan, tidak lama lagi teman-teman pun akan berada di persimpangan jalan. Teman-teman yang ada di kuliah misalnya, apalagi semester-semester akhir, kan sering pertanyaannya, wah kapan lulus? Nanti kalau udah lulus, wah sekarang kerja di mana kan gitu ya? Udah lulus, kalau teruntuk teman-teman yang misalnya circle-nya banyak ngasih social pressure tentang menikah, mulai bertanya ke arah sana. Nanti sesudah menikah pertanyaannya lanjut lagi kapan punya anak. Udah punya satu ditanya lagi kapan punya anak kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Nah pada akhirnya quarter life crisis ini adalah kondisi di mana kita mulai banyak mempertanyakan segala sesuatu, entah itu yang sekarang, entah itu masa lalu maupun masa depan. Ini menarik ketika kita membahas ini, teman-teman. Kenapa? Karena sebetulnya waktu itu kan secara sederhana, secara simple, itu kan cuma dibedakan jadi 3. Masa lalu, yang itu otomatis sudah nggak bisa diulang. Masa lalu itu nggak akan pernah bisa diulang, teman-teman. Sepakat ya? 5 menit yang lalu aja kita saling say hello tadi, itu udah jadi masa lalu, dia nggak akan pernah bisa diulang. Dan
mengevaluasi masa lalu adalah satu hal yang baik, tapi tetap masa lalu itu nggak bisa diulang. Yang bisa kita ubah adalah masa depan. Kira-kira dengan cara apa, teman-teman? Dengan cara fokus pada hari ini, fokus dengan sekarang, now present, living the present. Untuk itu, teruntuk kita yang sekarang sudah mulai bertanya, duh, kita kapan ya? Ngelihat misalnya scrolling sosial media, wah enak ya kawan kita udah di sini, wah enak ya kawan kita udah di sana, wah enak ya kawan kita udah melakukan ini, update misalnya di statusnya, atau misalnya di feed-nya, atau misalnya di reels-nya, dan seterusnya. Enak ya mereka udah sampai sana, terus kita kapan ya? Atau kok mereka bisa sampai di sana, kita ngapain aja ya selama ini? Dilalahnya adalah tsunami informasi, kecepatan beredarnya informasi di era kita, yang mungkin di zaman orang tua kita belum ada, membuat kita begitu gampang membandingkan diri dengan orang, tanpa kita mau membedah sebetulnya kita ini starting point-nya di mana, target kita di mana, tanpa mau mengenal diri kita sendiri, self-awareness kita masih rendah, dan tanpa mau melihat sebetulnya apa yang sudah kita lakukan, mana yang perlu kita lanjutkan, mana yang harus kita sesuaikan. Wajar ketika percepatan informasi ini justru membuat rumput tetangga akan terus terlihat lebih hijau dari rumput yang saat ini tengah kita semai. Sehingga fenomena membanding-bandingkan diri dengan orang, fokusnya pada masalah, bukan pada apa yang bisa kita kontrol, tetapi sesuatu yang di luar kontrol kita, dan itulah yang disebut sebagai overthinking. Kita berusaha untuk mengubah sesuatu yang nggak bisa kita ubah, fokusnya pada masalah, bukan pada solusi. Kenapa ini menjadi awal atau pengantar Sherly? Karena demikianlah Sherly dulu. Sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, I was an overthinker. Sherly overthinker akut, teman-teman. Dan percaya, nggak enak jadi overthinker akut. Teman-teman berada di fase quarter life crisis, cenderung perfeksionis gitu dalam melihat segala sesuatu, berada di era di mana kecepatan informasi sangat tinggi, belum bisa mendefinisikan goal dan target, cita-cita, visi hidup yang jelas, nggak kenal dengan siapa diri atau nggak punya self-awareness, maka udah, itu siap-siap. Kita akan terus kebingungan dan merasa rendah diri, atau bahasa kerennya adalah inferiority complex. Orang mau udah sampai mana, kitanya masih di sini-sini aja, karena fokus pada masalah dan melakukan pembenaran dan playing victims atas apa yang terjadi. Dan itulah Sherly dulu, benar-benar gak enak. Untuk itu, ketika sekarang teman-teman berada di persimpangan jalan, jangan bingung, jangan mau jadi generasi yang sibuk, pastikan kita mampu nantinya akan menjawab 4 pertanyaan, sehingga kita bisa nge-switch, mengonversikan energi muda kita pada sesuatu yang sifatnya produktif. Yang habis ini akan kita bahas. Kita lanjut dulu. Nah, dengan kata lain ya, kalau misalnya kita mau artikan secara kata per kata gitu, secara harfiah, quarter life crisis ini kan adalah krisis seperempat abad. Kalau 1 abad itu 100, berarti seperempatnya adalah 25 tahun. Banyak orang mendefinisikan bahwa ya ini adalah rentang usia 20 sampai 25 tahun. Tapi pada akhirnya silahkan, ada yang ternyata berada pada titik persimpangan atau banyaknya pilihan opsi ini, keputusan-keputusan besar dalam hidup lebih awal dari itu. Karena beberapa waktu yang lalu Sherly mendapat kesempatan untuk mengunjungi beberapa daerah di Indonesia dan mendapati ternyata anak lulusan SMA dan sederajat gitu ya, SMK, mondok, termasuk anak lulusan SMP, ada satu aturan tidak tertulis di daerah itu yang ketika sudah lulus dari tingkatan itu, maka otomatis akan langsung dinikahkan tanpa bertanya kepada si anak itu. Artinya apa? Ada begitu banyak perbedaan aturan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, yang membuat bisa jadi kondisi dan situasi antara satu orang dengan orang lain berbeda. Sama halnya quarter life crisis yang kita anggap terjadi di Indonesia, ketika kita bawa gitu ke Eropa misalnya, bisa jadi terjadinya adalah di usia tertentu. Menurut kita itu di usia yang rentangnya 20 sampai 25 tahun. Kita bawa ke 14 abad yang lalu misalnya. Bisa jadi itu terjadinya di usia 14 sampai 15 tahun. Sehingga misalnya saat itu ketika pertanyaan-pertanyaan besar, esensial, kritikal ditanyakan pada anak usia 14-15 tahun, wajar di usia 17 tahun mereka udah berpikir tentang
berpikir tentang penaklukan wilayah misalnya, atau usia 25 tahun tentang ekspansi pasar. Karena mereka berani menghadapi masalah, mereka berani membongkar jati dirinya, layaknya tadi teman-teman sampaikan, ini adalah tentang menemukan jati diri, berani bertanya, siapa saya, apa tujuan kita, goal kita ada di mana, resources apa yang Tuhan titipkan pada kita sebagai potensi untuk berkarya, karena ternyata setidaknya sampai sekarang ya, saya pribadi meyakini Tuhan itu nggak pernah sia-sia menciptakan dan menjadikan segala sesuatu, entah itu situasi, kondisi, termasuk kita. Nggak ada manusia yang diciptakan ujuk-ujuk tiba-tiba tanpa dibekali potensi, itu nggak ada. Kalau Gardner bilang bahwa ada 8 kecerdasan pada manusia, maka sebetulnya kita semua punya potensi itu. Hanya saja ada yang duluan menemukan potensinya apa dan mau berproses lebih awal, menghabiskan jumlah jam terbang lebih cepat dan banyak, ada yang ternyata belum menemukannya. Dan ada yang ternyata dilingkupi oleh orang-orang di sekitarnya yang dari awal sudah mengondisikan potensi itu terbentuk sejak dini, ada yang kita harus mencarinya sendiri. Menariknya adalah, it's not about starting point, it's more about finishing point. Starting point kita mungkin beda-beda. Yes, Shirley sepakat dan itu adalah realitas, bahkan bisa dibilang fakta. Itu di luar kontrol kita, teman-teman. Bahkan kita nggak bisa ya minta sama Tuhan, ya Tuhan saya mau lahir di negara A, di tengah keluarga B, dengan sosial ekonomi C, dengan kondisi support system seperti ini, kan kita nggak bisa. Namun, finishing point seperti apa, dan usaha untuk menuju finishing point itulah yang akan diminta pertanggungjawabannya. Artinya, ini bukan tentang kita siapa, laki-laki atau perempuan, kita berasal dari kondisi ekonomi sosial keluarga seperti apa. Itu satu hal. Yes, mari kita acknowledge dan akui. Tapi pada akhirnya yang jauh lebih penting adalah saat kita sudah bisa menggunakan akal, logika, pikiran, dan empati kita secara maksimal, kira-kira apa yang kita lakukan untuk memaksimalkan potensi masa muda, karena ada rahasia besar pada waktu, teman-teman. Kalau di timur dibilang waktu adalah pedang, kalau di barat dibilang waktu adalah uang. Hanya mereka yang berani menghabiskan, berani mengisi waktunya dengan produktivitas, bukan sibuk sekedar sibuk, yang pada akhirnya akan duluan sampai pada titik yang seharusnya atau versi terbaiknya. Kita lanjut dulu. Ini satu penelitian dipublish di LinkedIn menyebutkan pada akhirnya di sana ya target research, target penelitiannya adalah itu kurang lebih mereka yang berusia 25-33 tahun. Di sini saya sengaja nggak menanyakan tadi di awal usia, itu agak sensitif teman-teman aja yang isi gitu ya, titik-titik saat ini teman-teman ada di fase berapa. But at the end of the day, ketika penelitian ini dilakukan, menarik, ini dia jawabannya. Ternyata quarter life crisis itu nggak berhenti di usia. Sebutlah tadi kita bilang 20 tahun, 22 tahun, 23, 25 tahun. Enggak. Ternyata banyak kok yang usianya 30 tahun lebih gitu, masih nggak pasti dan nggak tahu sebetulnya mau ngapain sih, karir apa sih yang mau dilakukan ke depan. Ternyata masih merasa kok ya masih belum cukup ya secara penghasilan. Ternyata pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya merasa insecure itu masih akan terus bermunculan. Karena pada akhirnya itu adalah tentang keputusan. Keputusan kita mau pakai jalan yang mana. Keputusan kita untuk memilih tujuan kita kemana, dan kita mau pakai apa. Potensi kita adalah resources kita mampunya naik sepeda, maka kita akan pilih jalannya belok kanan untuk menuju titik yang sudah kita tentukan, dan meski pelan tapi konsisten, tetap akan sampai juga. Meskipun butuh waktu yang agak lama. Pada akhirnya memutuskan memakai jalur yang mana, menggunakan kendaraan apa, ini yang akan menjadi pembahasan utama kita di sore yang berbahagia ini, termasuk akhirnya di usia muda, mari pastikan kita adalah anak muda yang produktif, bukan yang sibuk sekedar sibuk. Tapi saya izin menyelesaikan dulu bahwa ketika kita sedang berada di persimpangan jalan gitu, misalnya kita membayangkan logikanya adalah sekarang ada di perempatan gitu, simpang 4 atau simpang 5. Kemudian ada banyak pilihan jalan. Nah, menarik ketika kita hanya ikut arus atau mengikuti tren,
Misalnya sekarang yang lagi viral apa, yang lagi FYP apa, yang lagi trending apa, terus kita ikut. Percaya deh teman-teman, viral itu berubah, trending itu diciptakan. Mungkin sekarang kita memilih untuk belok kanan karena semua orang terlihat belok kanan dan senang melakukan itu. Kayaknya lagi tren deh belok kanan gitu. Pertanyaannya adalah, apakah memang tujuan kita ada di sana? Atau kita sekedar mengikuti apa yang orang lain juga lakukan? Untuk itu, ketika nanti berubah lagi, demikianlah orang yang sibuk akan terus berubah-ubah. Beda halnya dengan mereka yang dari awal sudah menetapkan target dan goal. Pertanyaannya ketika ketemu sama persimpangan jalan atau opsi penting gitu, keputusan penting yang harus diambil, pertanyaannya sangat clear, sangat jelas, sangat terukur. Kira-kira pilihan mana yang akan mendekatkan kita pada target, goal, tujuan, dan visi hidup kita? Jadi jawabannya adalah sesuatu yang sangat bukan hanya terukur, tapi juga spesifik. Sekalipun kita akan menghadapi resiko di tengah jalan ada jurang, atau di tengah jalan banyak batu, atau di tengah jalan ban kita kempes, kita tahu itu hanya proses yang harus kita jalani. Kita tahu bahwa kita akan berhenti saat kita capek, kita akan berhenti sebentar saat kita capek, dan kita akan meneruskan ketika energi kita sudah kembali. Karena mereka yang tahu tujuan akan menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai, karena berhenti sebenarnya adalah ketika kita sampai, bukan ketika kita capek. Nah, untuk itu, ketika kita, emang iya ya sekarang adalah masa-masa quarter life crisis kita, yuk kita cek, kita jadi dokter untuk diri kita sendiri deh sekarang. Karena pada akhirnya orang yang paling bertanggung jawab untuk diri kita, kan ada istilah dari orang bijak, adalah diri kita sendiri. The most responsible person for our future is us ourselves. Maka yuk kita check up diri kita sendiri. Sekarang kita ada di fase ngerasa kok ya gitu-gitu aja ya, alias kita udah ngerasa stagnan, kok orang lain udah sampai sana, kok kitanya masih di sini-sini aja. Terus kayaknya perputaran yang kita lakukan kayak gitu-gitu aja. Terus teruntuk teman-teman yang udah lulus atau gap year, atau misalnya saat ini sedang di masa-masa akhir kuliah gitu, para pejuang skripsi gitu ya, atau saat ini sudah lulus kuliah, berada pada fase di mana memang sengaja untuk ambil jeda dulu. Silakan, we go get it. Starting point kita dan siapa kita berbeda-beda. Tapi kita nggak tahu, sekarang mau ngapain ya? Udah selesai sih, so what's next? Kita bingung. Karena bagi mereka yang udah lulus, dengan semangat melawan arusnya anak muda, energi membuncahnya anak muda, waktu luangnya anak muda, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi pada anak muda, biasanya anak muda itu nggak sabar untuk segera mengeksekusi ide, kreativitas, gagasan, dan melanjutkan perjalanannya ketika kita udah tahu target kita kemana. Biasanya ya. Dan ini menjadi love-hate, ada positif, ada negatifnya. Tapi ketika kita bingung, healing itu nggak salah teman-teman, tapi ketika udah kelamaan healing dan bingung, terus kalau balik lagi, sebetulnya kita mau ngapain ya, kok masih ngerasa stagnan dan gitu-gitu aja ya, terus itu diputar, hold on, jangan-jangan kita sekarang berada pada fase ini. Atau setiap mengerjakan sesuatu sering galau, tadi kayak kawan-kawan bilang, oh quarter life crisis itu adalah galau. Quarter life crisis itu bukan galau, tapi perasaan yang muncul, emosi yang muncul adalah membuat kita sering merasakan hal tersebut, feeling, perasaan. Sehingga ketika feeling itu lawannya logika, ketika perasaan itu sebetulnya berbanding terbalik dengan akal sehat gitu ya, logika berpikir, maka sebetulnya cara menghadapi quarter life crisis adalah jangan terlalu banyak menangkan perasaan, gunakan logika dalam mengambil keputusan. Karena logika sama perasaan ini kayak minyak sama air, teman-teman. Menangkan perasaan, otomatis logika kita tumpul. Menangkan logika, perasaan kita akan menciut. Layaknya air sama minyak, tadi kalau disatuin, mungkin awalnya akan nyatu, tapi pelan tapi pasti hanya tinggal tunggu waktu. Keduanya akan kembali memisahkan diri. Nah, quarter life crisis ini akan banyak menimbulkan rasa galau, silakan, overthinking, rasa-rasa yang sebetulnya itu hanya sifatnya sementara, maka lawan ia dengan logika yang habis ini akan kita bahas. Salah satunya adalah terus membandingkan diri dengan orang lain, yang tadi juga sempat kita singgung. Enak ya dia udah, silakan, biasanya kalau di usia-usia kita sekarang, enak ya dia udah diterima kerja di A, enak ya dia kok dikelilingi sama orang-orang yang selalu ngedukung apa yang menjadi cita-citanya. Kita mah terus ngerasa diri rendah, ngerasa diri kerdil, dan ngerasa diri kecil,
tanpa kita mau berusaha, tanpa kita mau menunjukkan siapa kita, minimal pada diri kita sendiri. Nah, kalau ternyata ada yang ke checklist nih dari 4 ini, atau mungkin 4-4-nya, silakan. Selamat. Saya pengen bilang di awal, selamat. Selamat datang, welcome, congratulations. Itu tanda bahwa teman-teman bertumbuh. Kenapa bertumbuh? Karena tanda kita mulai aware dengan kehidupan kita. Logikanya gini, ketika kita masih bayi nih, kita lapar, kita nangis, orang tua kita akan ada untuk ngajak kita ngobrol, untuk bertanya apa yang salah, untuk mungkin menggantikan popok kita, untuk ngasih kita makan, mungkin kita haus, kita dikasih minum, dan seterusnya. Saat kita masuk ke SD, ketika kita mulai merasa ada sesuatu yang kurang, kita sampaikan ke orang tua, masih orang tua kita yang berusaha untuk mengulurkan tangan, dan berusaha untuk benar-benar membantu kita. Tapi di fase ini, kita mulai memikirkan, kita mulai berpikir tentang diri kita, iya ya, ini mau sampai kapan ya? Udah lulus sih, tapi masa iya orang tua yang akan terus bertanggung jawab atas kehidupan kita? Kapan ya kita bisa ngasih ke orang tua? Sekalipun nggak ngasih, ya setidaknya nggak minta lagi deh. Kita mulai bertanya hal-hal yang sifatnya responsibility, tanggung jawab. Maka ini tanda bahwa kita bertumbuh. Karena hanya mereka yang dewasa yang akan berpikir tentang tanggung jawab. Sehingga wajar kalau orang bijak sering mengatakan cara terbaik untuk melatih kedewasaan adalah lekatkan diri dengan tanggung jawab. Konteksnya bisa apapun. Teman-teman saat ini SMA, SMK, atau sederajat gitu mondok, lekatkan diri dengan tanggung jawab, maka dengan sendirinya kedewasaan akan muncul. Jangan salahkan atau jangan aneh ketika, dalam hal ini dengan segala hormat ya, kawan-kawan kita yang ditinggal orang tuanya lebih dulu menjadi yatim piatu, mereka bicara tentang tanggung jawab lebih awal, karena kondisi dan situasi memaksa mereka untuk berpikir lebih dewasa sebelum usianya misalnya. Untuk itu, apapun kondisi kita sekarang, cara terbaik melatih tanggung jawab, menjadi dewasa adalah mari hadapi, mari lekatkan diri dengan tanggung jawab. Sama saat kita kuliah juga sama, ketika melihat ada yang tidak tepat, ada yang rasa-rasanya ini nggak begini deh idealnya, maka ambil bagian dari solusi. Merasalah bahwa kita yang paling bertanggung jawab, atau setidaknya sedikit punya tanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Itu tanda bahwa kita mulai belajar dewasa. Nah, kalau ternyata hal-hal tadi kita mulai pikirkan, minimal untuk diri kita ya. Kenapa minimal untuk diri kita, teman-teman? Karena pada akhirnya kita bicara tentang perubahan besar, maka ini akan sangat sulit ketika kita nggak bahkan mengubah diri sendiri pun kita kesulitan. Kita bicara tentang leadership misalnya yang sekarang sangat kekinian. Partikel terkecilnya adalah self-leadership. Hanya mereka yang selesai dengan dirinya sendiri yang akan bisa memimpin orang lain. Hanya mereka yang di gelasnya ada air yang bisa menuang ke orang lain. Untuk itu, ketika kita sudah mampu bertanggung jawab pada diri sendiri, amplify-nya akan jauh lebih luas untuk mengambil tanggung jawab bagi lingkungan gitu ya. Kita lanjut dulu. Ini dia beberapa hal yang setidaknya Shirley pribadi lakukan ketika berada di persimpangan jalan atau quarter life crisis. Usianya mungkin boleh beda-beda ya, karena kembali ke poin tadi, situasi dan kondisi membuat kita berada pada persimpangan jalan, bisa jadi di usia yang berbeda. Atau bisa jadi itu akan terulang di fase-fase tertentu nanti. Teman-teman sekarang SMA, merasa, waduh, kita di persimpangan jalan nih Kak Shirley, ada 3, 4, 5 pilihan nih, silakan. Tapi bukan berarti itu adalah akhir dari segalanya, enggak teman-teman. Itu bisa jadi akan terulang nanti, ketika teman-teman akan lulus kuliah. Lulus kuliah nih, sama. Ketika teman-teman diterima di 4-5 perusahaan pun akan sama. Udah selesai nih Kak Shirley, kita masuk ke fase selanjutnya, mulai menyukai lawan jenis, dan mulai memutuskan untuk hidup bareng gitu, sama. Karena pada akhirnya, ini adalah tentang bagaimana kita merespon permasalahannya, bukan tentang masalahnya, bukan tentang soalnya. Kita masuk dulu ke tips-tips yang akan kita bahas, yang at least they works on me. Mereka cocok gitu ya dengan Shirley. Shirley disclaimer dulu sedikit teman-teman. Nggak ada tips, nggak ada cara, nggak ada hal yang bisa kita copy paste 100% antara satu orang dengan orang lain, terus kita berharap hasilnya sama. Nggak ada. Setiap orang itu menurut Shirley unik dengan caranya. Kita boleh jadi 500 orang di sini mengalami quarter life crisis, atau setengah dari kita deh. Belum tentu situasi, kondisi, opsi, starting point yang kita miliki sama.
Sehingga mana nanti poin-poin yang cocok dengan teman-teman, dengan situasi dan kondisi teman-teman, silakan. Tapi yang nggak cocok ditinggal saja bersama Sherly. Pun kalau teman-teman pengen menambahkan poinnya, silakan. Nanti di sesi sharing kita diskusi bareng ya. Yang pertama adalah mari kita acknowledge. Akui teman-teman. Semakin kita mendenial, semakin kita, enggak kok, enggak, yuk bisa yuk, tanpa kita mengakui dulu nih, sebetulnya kita sedang berada di fase ini, kita ada sedikit kegelisahan, seperti teman-teman tadi katakan, ada galau-galaunya sih Kak, kok kita ngerasa resources kita kecil ya Kak, kok rasa-rasanya, kita akui dulu dengan apa yang saat ini tengah kita hadapi. Akui tanpa dilebih-lebihkan, tanpa dikurang-kurangi. Nah, dilalahnya, saya harus akui dan dengan segala sebutlah dengan segala kerendahan, saya harus sampaikan teman-teman, masalahnya generasi kita ini senang banget sama drama. Masalahnya segini, terus dibesar-besarin jadi segini. Sebetulnya tantangannya mah segini, tapi kita besar-besarkan seolah-olah gede banget gitu. Dan semakin diperparah dengan adanya ini, gadget. Sehingga dengan sangat gampang kita membagikan, terus mendapat respon dari begitu banyak orang dengan begitu cepat, like, komen, share, yang bisa jadi itu sebetulnya adalah masalah pribadi, itu masalah kecil, sepele, yang mungkin diketahui oleh orang, namanya dasar manusia itu adalah kepo. Rasa ingin tahunya memang ada, apalagi terhadap hidup orang lain. Otomatis bisa jadi kenyataannya masih gini, terus kita besarkan. Sama, bisa jadi masalahnya segini, terus kita berpikir sesuatu yang itu belum terjadi, di luar kontrol kita, and that is overthinking. Yang tadi sempat kawan-kawan katakan juga. Ketika bicara quarter life crisis, kita bicara overthinking. Jangan-jangan kita melihat permasalahannya tidak sesuai dengan kenyataan. Akui masalah, akui kondisinya sesuai dengan kenyataan teman-teman. Kalau di hadapan kita simpangnya hanya ada 2, ya akui hanya ada 2. Nggak perlu kita bilang bahwa, wah simpangnya ada 5, wah jangan-jangan nanti ini akan menjadi 10. Akui. Ternyata kita berada pada fase harus memilih dan orang tua kita berada pada kondisi agak kesulitan untuk membantu pendidikan lanjutan. Oke, kalau memang begitu kenyataannya, kira-kira opsi apa yang masih bisa kita upayakan? Nilai kita pas-pasan sih Kak Ser. Kalau mengejar beasiswa kayaknya agak berat. Kayaknya kita akan gap year dulu deh 1 tahun sembari mengumpulkan dana, sembari mempersiapkan diri beasiswa. Itu lebih make sense. Itu lebih masuk akal dan logis gitu. Itu lebih actionable. Daripada kita bicara tentang segala hal waktu hari demi hari gitu terus 365 hari terlewat dan kita masih berada pada titik yang sama. Kita lanjut dulu dengan kita, kalau sekalipun itu nggak enak ya, karena kan banyak orang yang siap menang tapi nggak siap kalah. Banyak orang yang senang untuk berada pada posisi puncak tapi nggak siap untuk turun lagi. Mau mengakui dan menyadari sekalipun posisinya positif, enak gitu, menguntungkan bagi kita, maupun itu posisinya nggak enak. Mungkin supporting system nggak ada, atau orang terdekat gitu, misalnya keluarga, lingkungan nggak mendukung cita-cita kita, dan seterusnya. Adalah hal pertama yang harus kita akui dulu. Karena semakin kita tolak gitu, enggak bisa, enggak begitu kok terus, atau kita memblaming, ngasih judge, atau bahkan bersembunyi dari masalah yang ada, maka sebetulnya kita berharap bahwa kita akan segera melewati fase itu, kita akan segera melewati masalah itu, padahal nyatanya adalah kita hanya menunda masalah itu datang kembali dengan masa lalu atau trauma atau memori yang belum selesai. Maka instead of kita menyimpan bom waktu dalam diri, bukankah cepat atau lambat ini masalah akan kita hadapi? Tidak kita hadapi di usia 17 tahun, bisa jadi usia 23 tahun akan kita hadapi lagi. Hanya tentang detonatornya ketekan, bom waktunya akan meledak. Untuk itu, ketika kita sudah mau menghadapi masalah, itu tanda bahwa kita mulai dewasa. Yang tadi sempat fase growing tadi. Nah, setelah kita melihat masalahnya apa, kondisi kita di mana, mari kita filter, mari kita fokus. Fokus pada apa? Salah satunya adalah fokus pada goal, target kita kemana. Ada satu perkataan dari Tony Robbins, teman-teman, yang saya suka banget, bahwa kemana fokus kita pergi, ke situ energi kita mengalir. Teman-teman nih,
Kita punya 365 hari, sekitar 50 hari di tahun ini sudah terlewat. Sebetulnya tahun ini fokus teman-teman kemana? Kak, kita mau fokus finansial kita setidaknya nggak minta sama orang tua deh. Misalnya ya, ini hanya contoh. Kak, kita mau fokus untuk lulus kuliah, karena kita sekarang sedang nyusun skripsi. Kak, kita mau fokus cari kerja, Kak, karena kayaknya ini nggak bisa ditunda lagi. Kak, kita mau fokus karena tahun ini kita lulus sekolah, tahun depan kita bakal masuk kuliah. Silakan. Tapi ketika kita udah nentuin target, udah nentuin goal, entah nentuin cita-cita, visi, entah itu jangka panjang atau jangka pendek, pelan tapi pasti, keputusan dan action yang kita lakukan sehari-hari itu ngedrive kita untuk ke sana. Itu arahnya akan ke sana. Dan menariknya, ternyata ini perbedaan antara mereka yang sibuk dan mereka yang produktif. Kenapa saya masuk ke bagian ini, teman-teman? Karena 10-13 tahun yang lalu, Sherly lah manusia sibuk itu. Dan percayalah, nggak enak jadi manusia sibuk. Waktu sama-sama 24 jam, aktivitas bisa jadi di sekolah yang sama, kegiatannya sama, mentornya sama, bisa jadi kalau ada ikut organisasi pun di organisasi yang sama, gitu kurang lebih. Tapi tunggu 2, 3, 5, 10 tahun ke depan. Hasilnya beda, impact-nya pun akan beda. Orang sibuk nggak punya tujuan, nggak tahu fokusnya kemana, kepencar-pencar. Mungkin banyak energi dan banyak yang bisa dilakukan, multi talent gitu, semuanya bisa dilakukan, tapi ketika nggak fokus, alhasil banyak yang dilakukan tapi di permukaan. Bukan ini sesuatu yang salah, ini bukan tentang benar salah, tapi inilah impact dan konsekuensinya. Hari ini trending A, kita ikut. Besok viral B, kita pun akan ikut. Lusa FYPC, kita juga akan ikut. Nanti minggu depan akan hype C atau hype D, ya kita juga akan ikut. Demikianlah orang yang sibuk akan terus mengikuti perubahan yang terjadi. Saat orang tua kita mengatakan perubahan itu adalah kepastian, maka demikianlah kurang lebihnya kebiasaan orang sibuk. Dan itulah Sherly dulu, nggak enak. Capek dan secapek itu. Sedangkan manusia yang produktif, they always start from the end. Kata Tony Robbins ya, bukan kata Sherly. Mereka selalu mulai dari akhir. Kesana fokusnya, kesitulah energinya mengalir. Target kita dalam 2 tahun ke depan, kita nerbitin buku, Kak. Maka percaya deh, 1 hari, meskipun cuma 30 menit, disempatkan untuk menulis. Meskipun dapatnya cuma 1 halaman, tapi kita menyempatkan. Cepat atau lambat ketika ini konsisten, bukankah setahun ada 365 hari? Maka antara yang sekarang dengan yang tahun depan itu udah jelas progres bukunya sejauh apa. Tahun depan kita sudah masuk ke Universitas A, jurusan B, di Provinsi C misalnya ya, karena ada teman-teman yang pelajar juga. Oke, untuk masuk ke situ maka targetnya nilainya adalah berapa misalnya standarnya, ada standar-standar tertentu, maka 1 hari minimal 2 soal deh Kak untuk melatih cara kita berpikir dan menyelesaikan soal-soal. Silakan. Namun pada akhirnya manusia yang produktif berani membedah dan berani untuk menspesifikkan sebetulnya apa sih targetnya, apa sih visinya, apa sih goalnya, apa sih yang menjadi penting dalam hidup kita sekarang. Karena harus kita akui, anak muda itu kan energinya sangat besar, teman-teman. Dan salah satu, kita semua memiliki, kita sebagai manusia, itulah yang akan mengendalikan energi, suka nggak suka, siap nggak siap, dan bisa atau tidak kita mengendalikan energi itu. Energi itu nggak mungkin dihilangkan, nggak mungkin. Yang bisa adalah dialirkan. Kalau misalnya kita belajar, wah energi panas diubah menjadi energi listrik, wah energi listrik diubah menjadi energi gerak, silakan. Tapi energi itu nggak bisa dihilangkan. Sama halnya dengan manusia. Energi kita yang besar sebagai anak muda, segera konversikan itu pada sesuatu yang kalau bisa ngasih impact seluas-luasnya silahkan. Mau bikin achievement silahkan. Dilalahnya ini bebas nilai. Mau diarahkan ke positif, mau diarahkan ke negatif, keputusannya mah ada di tangan kita semua. Sehingga jangan salahkan ketika baik itu positif ataupun negatif, setiap perubahan yang terjadi, apapun ya, mau perubahan positif kah, mau perubahan negatif, itu di belakangnya selalu ada draft langkah anak muda. Selalu. Silakan mau dilihat, mau dari misalnya dari zaman sebelumnya gitu ya, berapa belas abad yang lalu misalnya. Sama, mau dilihat dari timur, barat, setiap ada hal besar, ini selalu di belakangnya ada mereka yang punya jiwa muda. Kak Syar, kok jauh betul bahasnya?
kita balik deh ke Indonesia. Setiap ada perubahan besar terjadi di negeri ini, selalu melibatkan mereka yang punya energi besar, yaitu anak muda. 1908, 1928, 1945, 1968, 1998, 2008, beberapa tahun yang lalu, 2019. Artinya apa? Ketika kelebihan anak muda adalah energi yang memuncah, maka siap-siap. Hanya mereka yang mampu mengonversi energi itu kepada sesuatu yang entah itu positif atau negatif ya. Hanya mereka yang menyadari dan mengonversikan itu yang akan mampu mengubah, bukan diubah. Karena hanya ada dua pilihan, yang mampu mewarnai, bukan diwarnai. Kasar, emangnya salah kalau kita diubah? Emangnya salah kalau kita diwarnai? Iya, nggak salah. Tapi sangat tergantung pada oleh siapa kita diwarnai, oleh siapa kita diubah. Syukur kalau positif. Gimana kalau enggak? Untuk itu, ketika orang yang paling bertanggung jawab, kembali ke poin, adalah diri kita sendiri, pastikan energi kitalah yang mengonversikannya. Setidaknya berusaha mengonversikan ya. Tetap pada akhirnya tetap sama sutradara yang akan menentukan. Nah, untuk itu, ketika banyak orang misalnya, wah, kalau gitu target kita adalah sukses sebelum usia sekian kita harus sukses misalnya gitu kan, sekarang lagi tren ya gitu. Harus punya dana sekian sebelum usia sekian misalnya gitu. Silakan, tapi saya ingin sampaikan begini, bahwa definisi sukses kita itu kan beda-beda ya teman-teman. Atau definisi hidup yang berarti bagi kita yang hadir di sini itu beda-beda. Tujuan, target, goal, visi, we name it, cita-cita, apapun kita menyebutnya. Di dunia ya, kalau kehidupan sesudah kematian itu hal yang lain. Kita bukan bicara dimensi itu. Kita sama-sama harapannya adalah mati dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah, dan diterima amal baiknya. Itu kita udah sepakat. Tapi kalau urusan dunia, sukses mah beda-beda, teman-teman. Bener nggak? Justru nggak seru kalau hidup kita itu definisi suksesnya ditentukan oleh 1-2 orang dan kita diminta untuk seragamin itu. Itu nggak seru. Belum lagi starting point yang berbeda, menuju ke sananya pun bisa jadi pathway jalan kendaraannya beda-beda. Bisa jadi ada yang lewat utara, ada yang lewat barat, ada yang lewat timur, ada yang lewat selatan, ada yang muter dulu dari selatan, barat, timur, baru nanti nyampe ke tujuan. That's totally okay. Hanya saja, ketika kita belum menentukan dan mendefinisikan apa definisi sukses kita, maka jangan salahkan bahwa kitalah yang akan terus mendengar narasi orang, bukan kita yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang. Nah, 3 kata teman-teman yang akan menghancurkan manusia tipikal kayak begini, yang belum bold, yang belum confident, yang belum pede dengan definisi target, goal, dan suksesnya sendiri adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Dan syukur kalau orang-orang yang ada di sekitar kita selalu ngedukung dan nge-support apa yang menjadi target dan goal kita. Dilalahnya nggak semua orang seberuntung itu ternyata. Bagaimana kalau ternyata orang-orang di sekitar kita justru sebaliknya, malah menertawakan, malah menyepelekan, bukan nggak mungkin ngikut-ngikut, saling sikut gitu ya, mental kepiting, ada yang maju sedikit malah ditarik lagi, nggak mau ada kawannya maju, nggak mau ngelihat kawannya sukses dan lebih baik. Satu kali hidup, usia kita juga kita nggak tahu kapan berakhir, masa muda nggak akan terulang 2 kali, waktu nggak akan nunggu kita siap, habis untuk dengerin apa kata orang aja. Yang jadi target, visi, goal, dan cita-cita kita, itu nggak ada yang mendengarkan. Untuk itu, ketika sebetulnya ini sesuatu yang ada di dalam kontrol kita, daripada kita terus bersembunyi di balik bayang-bayang dan cara berpikir kita sendiri, terus dikungkung dan dipenjara oleh cara berpikir kita sendiri, maka sebetulnya kita yang memenjarakan diri kita sendiri. Maka beranilah untuk membuka itu. Bahwa ternyata bagi kita definisi sukses itu dibentuk oleh lingkungan sekitar kita. Bagaimana kalau ketika kita udah berani menantang diri kita sendiri dan berani keluar dari zona nyaman, ini kata kuncinya, maka siap-siap. Itu fase bertumbuh selanjutnya. Karena ternyata nggak ada kata bertumbuh dalam zona nyaman, maka boleh pakai kata zona nyaman, memperluas zona nyaman, intinya beranilah mempelajari sesuatu yang baru, yang selama ini ternyata belum kita kuasai. Boleh jadi kita sudah menjadi ikan di akuarium yang kecil, teman-teman. Ikan besar di akuarium yang kecil. Sekalipun bertumbuh, kita udah sama-sama tahu, itu ikan nggak akan lebih besar dari akuariumnya.
Kalau kita udah berada pada fase ini, hold on. Jangan-jangan ini waktu yang tepat bagi kita untuk pindah ke akuarium yang lebih besar, atau sekalian aja ke lautan. Sehingga kita kembali menjadi ikan kecil, kembali mempelajari, kembali menyerap, kembali bisa bertumbuh. Apalagi kondisinya memang teman-teman yang hadir di sini adalah yang masih punya lebih dari cukup waktu untuk bertumbuh dan memaksimalkan diri. Nah, dengan demikian kalau kita udah berani memutuskan demikian, itulah yang disebut sebagai growth mindset. Kita berani membuka cangkang-cangkang, kita berani membuka penjara berpikir kita sendiri. Enggak, kita hanya mampunya segini. Buka penjaranya di pikiran kita, buka. Jangan-jangan sebetulnya ada hal lain yang bisa kita explore. Jangan-jangan to get something we never had, we must do something we never did. Untuk ngedapetin sesuatu yang belum pernah kita dapetin, beranilah keluar dari zona nyaman, lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Ke arah yang positif ya, yang negatif mah nggak usah dicoba. Kita udah sama-sama tahu jawabannya. Hanya saja ketika yang kita lakukan begitu-gitu aja, bangun tidur, aktivitas, sore, pulang, malam, tidur lagi, itu terus kita lakukan. Hold on. Ya wajar hasilnya akan begitu-gitu aja. Bukankah Albert Einstein pernah mengatakan, insanity, kegilaan, is doing the same thing over and over again, but expecting different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun berharap hasil yang berbeda. Pertanyaannya adalah, kira-kira nih, apa yang berbeda yang kita lakukan antara kita yang sekarang kelas 12 nih, dengan kita 2 atau 3 tahun yang lalu, saat status kita adalah tahun pertama menginjak SMA sederajat, atau yang mondok. Apa yang membedakan antara cara kita berpikir di semester 8, atau sekarang yang sedang skripsi, para pejuang skripsi, dengan saat kita diterima sebagai mahasiswa ya? There should be something different. Itu antara kita yang sekarang dengan kita yang masa lalu. Kita luaskan lagi. Kak, kayaknya kita kepengen mengikuti jejak A yang menurut kita udah duluan berhasil ke sana. Silahkan. Tapi bukan tentang track yang dia pakai yang akan kita pakai. Tapi apa yang dia baca yang nggak kita baca, kira-kira apa yang habit dan cara berpikir apa yang dia pakai, yang kira-kira selama ini kita belum pernah mencoba cara berpikir itu pada diri kita, formatnya gitu. Bukan kita copy paste, tapi formatnya kita coba dan sesuaikan dengan kondisi kita. Kira-kira dia dibentuk dengan supporting system dan lingkungan seperti apa yang selama ini kita nggak punya. Nah, ketika kita sekarang hidup di era, di zaman yang harus kita akui, kita hidup di zaman yang infrastruktur digitalnya itu udah terbangun dengan sangat baik, teman-teman. Yang ini adalah anugerah di era kita. Yang kalaupun orang tua kita misalnya dulu di zaman mereka gitu ya, 30 tahun yang lalu belum tentu bisa melakukan hal yang kita lakukan. Teman-teman tadi ada yang bilang di Cianjur, ada yang bilang di Tasik, ada yang bilang tadi saya sempat masuk lebih awal dan membaca gitu, teman-teman ada di mana. Badan kita boleh ada di Indonesia. Tapi karya kita di zaman sekarang itu bisa mendunia. One click we can connect to 1,000 of people. One click we can reach and get 1,000 of information. Satu kali klik, jarak, ruang, dan waktu jadi nggak ada lagi arti. Buktinya sekarang kita di rumah masing-masing, kita di wilayah kita masing-masing, kita di tempat kita masing-masing, tapi ternyata kita bisa terhubung kayak begini. It's not about the gun, it's about the man behind the gun. Di zaman sekarang, ini bukan lagi tentang senjatanya kok. Ini tentang siapa yang memegang senjatanya. Mau dipakai membunuh atau membantu. Mau dipakai untuk yang manfaat atau mudarat. Mempercepat kita menuju target, atau justru memperlama karena sibuk membandingkan diri, tsunami informasi, scrolling, nggak terasa udah 2, 3, 4, 5 jam tanpa ada tujuan dan target yang jelas ketika surfing on the internet. Nah, untuk itu, kalaupun nih ada hal yang menjadi fokus kita untuk dibandingkan, quotes unquotes, comparing, maka yang paling esensial adalah antara kita yang sekarang dengan kita di masa lalu. Bukankah kita semua dianjurkan bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini? Karena itulah measurement bahwa kita awalnya baik, nggak cukup menjadi baik. Jangan mau jadi apa adanya, teman-teman. Ketika kita punya teman yang menuntut kita menjadi apa adanya, hold on, jangan-jangan itu teman nggak kepengen kita tumbuh menjadi lebih baik. Carilah teman yang menuntut, yang mau ngasih tahu kalau kita salah, blind spot kita di mana, tujuannya adalah agar kita lebih baik. Karena ya hidup pada akhirnya adalah
tentang bertumbuh, tentang berproses. Awalnya baik. Saya pribadi percaya nggak ada orang nggak baik, itu nggak ada. Fitrahnya manusia itu sejak lahir adalah baik, kebaikan, suci kalau kata guru-guru kita gitu ya. Intinya mah baik. Kan nggak ada bayi lahir, wah aku pengen ngambil yang bukan punya hakku. Wah, aku pengen mencuri. Wah, pengen korupsi, kan nggak ada. Manusia lahir itu dalam kondisi baik, netral, orang-orang di sekitarnya lah yang membentuknya menjadi seperti apa. Hanya saja ketika awalnya baik, that's not enough. Kita harus bertumbuh menjadi yang lebih baik. Lebih baik bukan, wah saya lebih baik dari dia, bukan dengan orang, tapi dengan antara kita yang sekarang, dengan kita yang masa lalu. Better is not enough. Lebih baik mah nggak cukup. We should be the best version of us. Jadi versi terbaiknya kita, karena itu tanda kita bersyukur dengan yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa. Potensi yang setidaknya dititipkan ke kita sebagai wasilah untuk berkarya. Karena pencapaian tertinggi seorang anak manusia bukan dari berapa banyak gelar di belakang namanya, bukan dari posisi, jabatan, kedudukan, misalnya finansial yang dititipkan pada dirinya. Silakan, apalagi misalnya jumlah follower gitu ya misalnya, atau subscriber, bukan dari situ. Tapi dengan semua hal tadi, kira-kira impact apa yang diberikan? Dengan kedudukan dan kekuasaan, impact apa yang diberikan? Perubahan apa yang diberikan? Dengan kemampuan, silakan, kemampuan finansialnya misalnya, dengan mal, dengan hartanya, kira-kira so what's next? Impact apa yang diberikan? Kebermanfaatan apa yang diberikan? Kira-kira dengan ilmu yang dimilikinya, impact apa yang diberikan? Kira-kira dengan kekuatannya misalnya, wah dia bagus kalau kuat gitu, secara fisik kuat, kan ada yang memang kelebihannya di situ. Impact apa yang diberikan? Dengan kata lain, pencapaian tertinggi seorang anak manusia bukan dari achievement-nya. Gitu ya, jadi senang dengan pencapaian perfeksionis dan lain-lain. Ternyata semakin ke sini, dengan segala kebodohan, saya harus akui, pencapaian tertinggi manusia itu adalah saat hadirnya dengan potensi yang dititipkan pada dirinya sebagai wasilah untuk berbuat sebanyak-banyaknya dan berkarya, kira-kira impact apa yang diberikan. Dan ketika sampai di titik ini, wah ini sangat menarik untuk bicara dan mengasah skill untuk berproses dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, gunanya menyebarkan seluas-luasnya kebermanfaatan. Di zaman sekarang kita nggak pernah tahu nih, kira-kira yang kita share yang dengan cepat bisa beredar, yang amplify-nya begitu luas, hanya dalam hitungan detik, yang mana yang akan membuka cara berpikir orang di luar sana, kita nggak tahu. Untuk itu, ketika dia sudah masuk nih, misalnya udah kita post, atau udah kita share gitu, dan seterusnya, pastikan kita udah memfilter. Itu adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, itu adalah sesuatu yang baik, yang kalaupun orang lain melihat, maka kebaikannya semoga bisa kita dapatkan juga. Harapannya demikian. Nah, dan itu menjadi bagian dari kontrol. Itu menjadi bagian dari yang bisa kita atur atau kontrol gitu. Kita lanjut dulu mengingat waktu. Yang keempat adalah reflect. Artinya ya ini menarik karena ketika kita bicara tentang refleksi, ini adalah tentang evaluasi. Kita mau mengakui, oke, ini cocok, yang ini nggak cocok. Oke, ini tepat, yang ini nggak tepat. Oke, sepertinya posisi kita ada di sini gitu. Jadi ibaratnya teruntuk teman-teman yang senang dunia entrepreneur gitu ya, kita baru bisa reflect bukan hanya sekedar refleksi dan evaluation gitu, evaluation and measurement itu baru bisa dilakukan, bukan hanya sekedar melihat kita dan posisi kita dan ngelihat ke belakang, tapi juga melihat kondisi lingkungan sekitar. Definisi membaca itu kan akhirnya adalah bukan hanya sekedar literal membaca untuk diri kita sendiri, tapi pun mampu membaca alam, mampu membaca lingkungan sekitar. Sebetulnya posisi kita ada di mana ya? Mampu mengenali diri dan tanya ke orang kira-kira yang kita percayai, kira-kira apa yang tidak kita ketahui ya? Nah, dalam hal ini, apa yang kita tahu dan apa yang tidak kita ketahui. Menemukan blind spot kita di mana, ini mungkin ada yang bisa melihat blind spotnya sendiri. Mungkin ada ya. Tapi banyak dari kita anak muda belum bisa menemukan blind spot kita sendiri. Harus dibantu oleh orang lain. Ibaratnya nih, orang yang main sepak bola, itu ada aja blind spot yang pemainnya nggak bisa lihat. Yang bisa melihat itu adalah entah itu pelatih, atau bahkan orang yang melihatnya dari tribun. Justru yang di luar lapangan. Maka demikianlah kita dengan kehidupan kita. Saking menikmati dan asik living in the present sebagai pemeran utama dalam kehidupan kita sendiri, kita jadi nggak tahu blind spot kita di mana. Nah, untuk itu, memastikan kita punya
circle, silahkan nanti mau pakai circle 1, circle 2, circle 3, intinya circle yang positif, saling mendukung dan sama-sama bertumbuh, itu penting. Sehingga ketika itu ada salah, akan ada yang mau mengingatkan kita, memberi masukan, kritik yang membangun, dan seterusnya. Ketika kita udah kelewat batas, udah mulai jumawa gitu ya, tinggi, besar kepala, akan ada yang mau merangkul kita. Pada akhirnya definisi, bagi Sherly ya, kita boleh berdiskusi, definisi teman yang baik bukan hanya yang sekedar memuji-muji, tepuk tangan, dan seterusnya, tapi adalah mereka yang mau mengambil resiko untuk dibenci dan tidak disukai, karena mengatakan sesuatu yang tidak kita sukai. Biasanya kecenderungan manusia itu tidak suka dikritik. Ketika dikritik, kita cenderung defense, kan itu alaminya manusia ya. Nah, kawan yang baik adalah yang mengambil resiko itu, karena tahu ketika kita tidak diberitahu, maka kecenderungan berbuat salahnya akan lebih besar. Kita lanjut dulu, tips yang kelima yang saya pakai adalah monkey mind. Nah, teman-teman, ini mungkin bagian akhir sebelum kita tutup sesi pemantiknya. Ini adalah tentang kita bukan hanya ngelihat yang sekarang, jadi ada istilah begini dari Steve Jobs, kita baru bisa connecting the dots ketika kita looking backward, ketika kita melihat ke belakang. Siapa kita sekarang adalah akumulasi keputusan di masa lalu, dan gak ada yang tiba-tiba. Tadi kita sempat membahas itu ya. Kita yang akumulasi dari apa yang kita lakukan di masa lalu, itulah kita sekarang. Namun, siapa kita di masa depan akan terungkap ketika akumulasi dari keputusan-keputusan kita sekarang nantinya kita lakukan secara konsisten. Nah, untuk itu monkey mind ini artinya adalah ya kita bukan hanya fokus pada hari ini saja, tapi kita mau ngelihat sebetulnya ini sambungannya kemana. Hari ini kita bisa sampai di titik ini, di masa ini gitu, itu sebetulnya apa ya yang kemarin sempat kita ambil gitu. Dan ambil jeda dalam hal ini. Karena ketika kita mengambil jeda gitu dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, mengambil jeda sebentar baru melanjutkan lagi, nggak berlama-lama gitu ya. Jadi dalam konteks ini kalau generasi kita sering bilang, wah kita healing, take your time, ambil waktunya, karena bisa jadi kita akan kembali menjernihkan pikiran, mensyukuri apa yang sudah kita lewati, dan mengevaluasi itu, sehingga kita benar-benar menghidupi hidup kita, menghidupi waktu dan keputusan kita. Bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar ya udah yang penting jalan aja deh, bukan. Tapi ini keputusan kita akan nikmati apapun konsekuensi akan kita jalani, dan enjoy the process, sekalipun prosesnya sakit ya, karena ada istilah begini, bahwa Kak, tapi dalam prosesnya sakit, ya iceberg di atas laut itu indah, cantik, banyak orang yang suka memotret dan menarasikan, itu cuma ujung kecil dari bongkahan batu yang ada di bawahnya, yang jarang orang mau lihat dan cari tahu. Di situlah rasa kecewa, kehilangan waktu leleye, kehilangan waktu kadang-kadang bersama keluarga, bersama teman. Di situ kadang-kadang kita disalahpahami atas target dan keputusan-keputusan kita, dan seterusnya. Dan konsekuensi itu yang siap kita terima karena menikmati sakitnya berjuang dan beratnya proses kita. Nah, dalam hal ini, nggak perlu bilang sama orang bahwa berat loh melewati proses ini, nggak perlu. Bilangnya nanti aja kalau udah sampai ke titik atau target kita. Karena saat kita diproses dan kita menggembar-gemborkan apa yang sekarang sedang kita lakukan, maka bisa jadi itu belum akhir, kita belum sampai di titik akhir, yang bisa jadi akan ada yang lebih besar lagi. Maka itulah yang disebut sebagai mengeluh. Bukankah akan jauh lebih baik pelajari, terima, karena kadang-kadang hanya yang kita butuhkan hanya bertahan. Karena saya pribadi percaya bahwa, ada satu kalimat dari salah seorang penulis yang bukunya baru selesai saya baca, yang menyebutkan kurang lebih begini, mungkin kita salah menetapkan tujuan, namanya manusia gitu ya, tapi kita nggak mungkin salah menjalani skenario Tuhan. Jadi, mungkin saat ini dengan masalah dan tantangan hidup kita masing-masing gitu ya, mungkin yang butuh untuk kita lakukan adalah bertahan. Jadi, untuk kita yang sampai sekarang masih mau bertahan, saya pengen sampaikan terima kasih sudah mau bertahan, dan semoga bisa terus bergerak gitu, karena keep growing, keep going, keep moving adalah 3 hal yang menjadi tanda kita tetap hidup. Kan ada istilah begini, mereka yang sudah berhenti bergerak, mereka yang sudah berhenti bertumbuh dan berhenti belajar,
itu tanda bahwa kita sudah mati bahkan sebelum raga kita dikuburkan. Itu kata dari orang bijak. Untuk itu memastikan bahwa kita tetap bertahan dengan situasi dan kondisi, tapi sabar itu kan adalah sesuatu, sabar itu aktif. Saya pribadi meyakini bahwa sabar itu bukan hanya sekedar ya udah sabar, tabah ya, bukan teman-teman. Sabar itu mengupayakan dan melakukan yang terbaik yang kita bisa, tetap bergerak, tetap mengupayakan dan tetap memutuskan untuk bertumbuh, sekalipun mungkin hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Hanya saja kita tetap bertahan. Mungkin kecepatannya berkurang, dari yang awalnya 80 km per jam, turun dulu jadi 60, dari yang 60 turun dulu jadi 40, dari yang 40 turun jadi 20 atau 10, tapi satu hal yang pasti, we stay growing, kita tetap bertumbuh, we keep going, kita tetap bergerak. Terakhir, pada akhirnya, kita kembali ke topik, fase-fase ini mungkin bagi sebagian orang sudah terlewati, dan akan segera dilewati gitu, akan segera sampai pada titik ini, atau sekarang teman-teman sedang melewatinya. Silakan teman-teman yang isi. Tapi pada akhirnya mari jadikan ini sebagai masa momentum kita untuk membangun ulang, mere-eventing, merebuild, mengkonstruk ulang nilai-nilai yang selama ini penting nggak ya, nilai ini untuk kita pertahankan. Ini adalah value yang memang mau kita pakai nggak ya? Ini tujuan yang mau kita perjuangkan nggak ya? Ini target dan cita-cita hidup yang akan kita pegang nggak ya nanti? Dan justru ini masa-masa kita akan memaksimalkan ini otak, pikiran kita. Bukan lagi mengedepankan feeling, mood atau nggak mood. Lagi mood nggak ya ngerjain tugas, lagi mood nggak ya ngerjain PR, bukan. Tapi ini tentang keseharusan dan kesemestiannya. Dan ini tanda bahwa kita menggunakan logika, bukan sekedar perasaan. Nah, ketika kita sampai di titik ini, saya pengen bilang sekali lagi, selamat bahwa teman-teman berada pada fase bertumbuh. Segera jawab 4 pertanyaan ini. Pertama, siapa kita di masa depan? What's the goal? What's the target? Dan semakin bisa mendekati smart goal setting, semakin baik. Yang kedua, memiliki self-awareness. Siapa kita sekarang, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Kita ini lahir dan dibesarkan awal mulanya dari keluarga seperti apa. Kenapa ini penting? Karena kita harus mengakui pola seperti itulah yang membentuk kita sekarang. Dan itu tanda bahwa kita benar-benar sadar starting point kita. Opportunity yang kita punya seperti apa, tantangan saat mengeksekusinya seperti apa. Saat kita punya self-awareness, satu hal yang pasti, kita confident enough dengan diri kita. Dengan kata lain, saat ada pertanyaan, kenapa kita anak muda sering banget insecure dengan diri sendiri, maka 2 alasan fundamentalnya. 1, kita nggak tahu kelebihan kita apa. Yang kedua, kita punya masalah masa lalu, atau istilahnya trauma, garis miring, lebih sering dieksploitasi atas kekurangan kita, bukan atas kelebihan kita. Miliki self-awareness akan membuat kita confident. Dari confident ini pada akhirnya kita akan berani melangkah, sekalipun kita punya kekurangan, tapi kita mampu ngebalance-nya. Betul sih, saya kurang dalam hal menulis, tapi saya tahu saya bagus dalam hal hitung-menghitung. Betul sih, saya kurang dalam hal berbicara, tapi saya bagus dalam hal mengedit video. Betul sih, saya kurang dalam hal, silakan, kreativitas, tapi saya bagus dalam hal interpersonal. Kita mampu mengimbangkannya. Dan itu adalah seni cara kita berpikir, menghadapi realitas dan kondisi di sekitar kita. Setelah bagian ini selesai, masuk ke pertanyaan ketiga, how? Action. Target kita di sini, sekarang kita posisinya di sini, starting point-nya. Kita tahu kira-kira kita mau pakai persimpangan yang mana nih, pilihan sikap kita seperti apa, mau pakai kendaraan yang mana, yang kita punyanya apa. Karena agak aneh, selama ini kita sering melihat, membaca, wah role model kita nih, enak ya pakai mobil Lamborghini, dia menuju targetnya adalah ke Eropa, sama sih mau ke Eropa, tapi yang kita punya sepeda. Apakah kemudian kita terus diiming-imingi dengan, wah jadi pengen punya Lamborghini? Mungkin boleh, 20 tahun lagi, 15 tahun lagi, mungkin boleh. Tapi bukan berarti kita menunggu 15 tahun itu dan pada akhirnya menyalahkan keadaan karena starting point kita naik sepeda. Mulai dulu baru peran-peran kita menyempurnakan, bukan tunggu sempurna baru kita mau memulai. Nah untuk itu, ini tentang action, karena action speaks louder than just bicara. Eksekusi itu bicara lebih nyata tentang siapa kita daripada sekedar berkata-kata. Setelah kita berani menetapkan, oke, tujuan kita adalah A, starting point kita adalah di sini, dengan semua yang ada, oke, kita mau mulai pakai resources yang mana. Ketika kita sudah mulai bergerak, maka pelan tapi pasti
itu dengan sendirinya keputusan kita akan ngedrive ke arah sana. Ketemu sama orang baru, ketemu cara baru, ketemu dengan orang yang satu value, dan seterusnya. Pada akhirnya akan membuat kita bertumbuh. Terakhir, pertanyaan keempat sekaligus penutup, adalah kita pengen ninggalin apa untuk generasi sesudah kita. Mungkin bagi sebagian kita, ngapain sih Kak? Pertanyaannya klise banget gitu ya. Dulu saya juga bertanya hal yang sama, ngapain sih? Ini kan tentang gimana cara kita memutuskan untuk diri kita sendiri dulu kan gitu. Tapi at the end of the day teman-teman, bahwa kalau hidup hanya sekedar hidup, kata Buya Hamka, maka kerbau juga hidup. Kalau hidup hanya sekedar makan, bekerja, bermain-main, dan seterusnya, hanya tentang berpikir tentang diri kita sendiri, saya, aku gitu, maka kera juga melakukan hal yang sama. Kita manusia dikasih dua kelebihan, bukan hanya pada makhluk hidup, sekalipun pada artificial intelligence minimal sampai tahun ini gitu ya, 2023, ini belum bisa digantikan. Yaitu yang pertama ini, yang kedua adalah ini, empathy. Social empathy. Dua hal ini sampai kapanpun menjadi kelebihan manusia. Yang kalau kata Guru Besar Bangsa, Buya Hamka, saat manusia memaksimalkan keduanya, maka justru kita yang akan mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Sekalipun sekarang kita hidup di era ini, kita yang mengendalikan teknologi, bukan kita yang dikendalikan oleh teknologi. Saat 4 pertanyaan tadi bisa kita jawab, target kita kemana, destinasinya kemana, tujuannya kemana, goalnya kemana, siapa kita, starting point kita seperti apa, self-awareness-nya muncul, kita mulai berani mengeksekusi satu persatu, memecah target besar tadi ke hal-hal paling kecil, dan berani mengeksekusinya 1% aja per hari, tapi kalau konsisten, maka udah ketahuan. 365 hari ke depan, perbedaannya jauh antara kita yang sekarang dengan kita di tahun depan. Dan kira-kira kita mau ngasih impact apa nih? Kalau tadi kita sempat membahas, ya manfaat apa minimal untuk orang-orang sekitar kita. Karena dasarnya manusia adalah makhluk sosial, kita hidup bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, bahkan untuk bertahan hidup sekalipun kita membutuhkan orang lain. Ketika 4 pertanyaan itu bisa dijawab, nggak ada tuh istilah goal terlalu tinggi. Mungkin langkah kita yang terlalu kecil dan cara berpikir kita yang terlalu kerdil. Ini waktunya kita panjangkan langkah, besarkan misi, keluar dari zona nyaman, dan pelan-pelan target tadi akan merapat sesuai dengan kelayakan dan kesiapan kita. Tetap masa depan mah nggak pasti, teman-teman. The future is unpredictable, masa depan nggak pasti. But the best way to predict our future, cara terbaik untuk memprediksi masa depan kita, is created now. Buat itu dari sekarang. Yuk berani cicil itu dari sekarang. Dan orang yang paling bertanggung jawab untuk siapa kita di masa depan adalah diri kita sendiri. The most responsible person for our future is us ourselves. Bukan orang tua kita, bukan guru-guru kita, terutama kita yang saat ini siswa, bukan dosen-dosen kita yang saat ini adalah mahasiswa, bukan pembimbing kita untuk yang saat ini sedang skripsian gitu ya. Bukan bos atau atasan kita tuh untuk kita yang saat ini sudah bekerja. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk siapa kita di masa depan. Dan karena masa depan itu didesain, mari kita pastikan kita yang mendesain masa depan kita. Karena kalau enggak, jangan salahkan ketika masa depan kita didesainkan oleh orang-orang sekitar kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sesi pemantikan ini. Mohon maaf jika melebihi waktu yang disediakan, tapi sekiranya kita punya waktu, saya serahkan dulu ke moderator untuk sesi tanya-jawab. Baik, wah, alhamdulillah ya. Terima kasih banyak Kak Shirley, kita telah mendapat insight yang luar biasa nih dari Kak Shirley. Oke, untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau mau minta saran atau sharing-sharing pengalamannya nih, silakan saya buka diskusi tanya-jawab ya, mengingat waktu yang sudah semakin menipis. Oke, saya buka 3 pertanyaan dulu aja ya. Boleh menekan tombol raise hand atau bisa langsung aja tulis pertanyaannya di kolom chat Zoom. Oke. Boleh teman-teman yang mau bertanya nanti bisa perkenalkan nama, kemudian asal daerah dan asal instansinya atau kampusnya ya kalau misalkan kuliah. Oke, silakan teman-teman. Izin bertanya, Kak Shirley. Oke, silakan Kak. Oke. Perkenalkan, nama saya Aldi Sutioso. Saya dari instansi Lembaga Amil Zakat, yaitu Advan Bapak. Jadi gini, kan saya kan belum masuk dunia ini kampus. Cuma
saya lebih identik dengan diri saya sendiri itu lebih apa ya, pengen memilah-milih dulu gitu. Jadi kan kebetulan kan Kak Sherly ini kalau nggak salah tadi dari profilnya yang disebutkan itu eh, jurusan yang diambil kan dunia bisnis gitu. Nah itu kan bersama gitu ya dengan diri Aldi yang sebagai entrepreneur, cuma nggak basicnya nggak ke kampus, cuma lebih ke apa sih, belajar sendiri dan mencari relasi-relasi gitu. Nah apa sih kira-kira kunci dari Kak Sherly gitu untuk agar apa ya di hari nanti gitu biar nggak ada yang apa ya yang disesali gitu ketika masuk kampus tersebut. Jadi ibaratnya gini, Ali tuh pengen menjadi seorang entrepreneur dengan garis besar itu lebih ke apa ya, lebih entrepreneur yang lebih terlihat apa yang dibisniskan gitu. Jadi itu aja sih, itu yang pertama yang mungkin terlalu banyak. Yang kedua mungkin ini Kak Sherly, dunia bisnis apa sih yang sekiranya di dunia ini yang sedang diincar gitu. Mungkin itu aja. Mohon maaf kalau kata-katanya diulang-ulang terus. Terima kasih. Oke, baik. Langsung saja Kak Sherly, mungkin bisa langsung dijawab ya. Baik. Sebetulnya Sherly agak kurang nangkep gitu pertanyaannya. Tolong perbaiki kalau saya salah. Tapi ini Sherly dapat. Kawan kita ada yang mau jadi entrepreneur, ada yang mau jadi pembisnis, begitu kira-kira hal apa yang harus dipersiapkan gitu ya kurang lebih Kak. Tolong dibantu Kakak moderatornya. Iya, betul seperti itu. Oke, Iya, saya pengen mulai dari satu statement teman-teman. Bahwa bicara entrepreneur, it's all about mindset. Starting point-nya justru adalah mindset. Cara kita berpikir itu kayak gimana, maka sebetulnya ke depannya akan kurang lebihnya mengikuti. Saya izin mulai dari gini. Dulu ketika Sherly lahir dan besar di Aceh, dulu saat di Aceh Sherly berpikir namanya entrepreneur itu adalah kita punya produk, mau itu barang gitu atau jasa, terus ada yang butuh dengan produk atau jasa kita, terus ada pertukaran gitu antara uang atau dana gitu, terus dengan yang kita punya, entah itu jasa, entah itu produk. Itu nggak salah, teman-teman. Tapi saat kita berpikirnya lebih ke situ, maka jangan-jangan kita berpikir menjadi pedagang. Saat bicara pengusaha, justru lebih tentang sistem. Dan untuk sampai ke titik itu, mindset-nya dulu yang diperbaiki. Mindset seorang pengusaha adalah senang melihat peluang. Peluang itu berbanding lurus, krisis itu berbanding lurus dengan peluang. Ketika melihat krisis, ketika melihat masalah, seorang entrepreneur bukan malah mengeluh, tapi ngelihat ini sebetulnya peluang apa ya yang bisa diciptakan. Ini sebetulnya solusi apa yang bisa kita hadirkan dari masalah yang ada. Sehingga kalau sekarang nih kita masih sedikit-sedikit mengeluh, ya kita mah apa tuh, ya ini gimana, terus ada pembelaan, terus ada pembenaran. Maka ini tanda bahwa ada yang salah dengan cara kita berpikir. Ketika Margaret Thatcher, mantan Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, pernah bilang, "Watch your thought." Perhatikan apa yang kita pikirkan, dia akan keluar menjadi ucapan. Perhatikan ucapan kita, karena dia akan keluar menjadi action, tindakan, pilihan sikap. Perhatikan pilihan sikap kita, karena kalau diulang-ulang terus setiap hari, they becomes habit, mereka menjadi kebiasaan, mereka menjadi behavior yang kita lakukan sehari-hari. Bahkan bisa jadi kita nggak sadar, tapi kita melakukannya. Perhatikan kebiasaan kita dari pagi, malam, sampai pagi lagi, dari mata terbuka, tertutup, terbuka lagi, karena dia bakal jadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah kurang lebihnya realitas sosial yang akan terjadi ke depan. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian kurang lebihnya realitas sosial yang akan kita hadapi ke depan. Nah, ketika awal mulanya adalah dari mindset, maka pertanyaannya mindset kita selama ini diisi, di feeding, diberi nutrisi, kira-kira dengan makanan seperti apa? We are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with. Kita adalah apa yang kita lihat, tonton, baca, dengar, dan dengan siapa kita berdiskusi. Untuk itu persiapannya adalah perbanyak
Kalau teman-teman sekarang senang dengan sosial media, internet, maka perbanyak tontonan-tontonan yang memang memberikan insight dan pengalaman-pengalaman hidup sebagai seorang entrepreneur. Karena sama dengan kita sedang menjelajah. Ibaratnya kalau yang suka baca gitu, bacalah bibliografi dan cara berpikirnya para entrepreneur. Ketika kitanya senang kemampuan kita interpersonal, maka cari komunitas atau cari pertemanan yang memang cara berpikirnya layaknya seorang entrepreneur. Bergaul dengan 5 orang koruptor, kitalah koruptor ke-6. Bergaul dengan 5 orang entrepreneur, kitalah entrepreneur ke-6. Bergaul dengan 5 orang pesimis, kitalah pesimis ke-6. Bergaul dengan 5 orang yang progresif, kitalah progresif ke-6. Kita adalah dengan siapa kita bergaul. Maka dari Shirley adalah untuk menginstal cara berpikir entrepreneur, minimal kita punya lingkungan circle yang memaksa kita untuk diskusi, atau cara berpikir kita deh, kita setidaknya punya atau maulah setidaknya mencari tahu minimal pertemanan di dunia digital, pertemanan maya yang kita like, yang kita subscribe mungkin, dan yang kita follow adalah mereka yang memang omongannya kurang lebih seperti itu. Itu adalah yang kedua dari saya. Terus terakhir mungkin supaya tidak terlalu lama, yang ketiga, seorang entrepreneur itu adalah yang berani mengambil resiko, teman-teman. Itu salah satu hal yang amat sangat bisa kita siapkan. Nah, dalam hal ini, mengambil resiko ini bukan tanpa perhitungan ya. Jelas harus ada yang diperhitungkan. Namun, ketika kita bahkan tidak berani mengambil resiko untuk keluar dari zona nyaman, hold on, jelas itu bukan cara berpikirnya entrepreneur. Ketika seorang entrepreneur itu senang untuk menyelesaikan masalah, bahkan untuk memberikan solusi atas masalah yang ada sekalipun, usaha yang dilakukan harus berbeda dari keumuman. Karena ketika melakukan apa yang orang lain lakukan, udah ketahuan, hasilnya adalah sekedar bertahan. Krisis selalu menghasilkan 3 tipe manusia. Pertama adalah mereka yang bertahan, yang melakukan apa yang orang lain lakukan, kita akan bertahan. Yang kedua adalah yang akan menang dari krisis, yang melakukan apa yang tidak orang lain lakukan atau duluan melakukannya sebelum orang lain lakukan. Atau yang ketiga adalah mereka yang kalah, the loser. Ketika justru menyalahkan keadaan, justru menyalahkan situasi yang itu memang nggak bisa dikontrol dan itu nggak bisa diubah. Kita berada di jenis yang mana, hanya kita yang mampu menjawabnya. Tapi kalau ada satu statement dari seorang entrepreneur gitu, memang pengusaha yang Shirley sangat suka dan masih Shirley pegang sampai sekarang, bahwa investasi paling berharga bagi seorang entrepreneur itu 2. Pertama adalah dari leher ke atas, duluan menyelesaikan urusan mindset gitu, cara berpikir terbuka, dan yang tadi sempat kita bahas. Dan yang kedua adalah networking, jejaring. Sehingga ada istilah bahwa your network is your network. Jejaringmu atau pertemananmu adalah your network, adalah harta karun, adalah harta kekayaanmu. Jadi dengan menjaga pertemanan, jaga silaturahim, berbuat baik, itu bukan tentang wah kalau saya melakukan A terus saya dapat apa, bukan hanya tentang itu, tapi menjaga pertemanan dengan siapa kita bergaul sekarang, dan menjaga itu long lasting. Bisa jadi kita nggak pernah tahu kita membutuhkannya nanti kapan, misalnya di usia tertentu 10-15 tahun ke depan. Namun jagalah hubungan baik dengan siapapun, karena orang yang punya mindset entrepreneur ternyata cara bersikapnya adalah selalu menjaga network-nya. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi, semoga bisa memberikan perspektif, syukur-syukur bisa menjawab. Semoga membantu. Baik, itu ya tadi. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Ini saya sudah memilih pertanyaan dari kolom chat nih, Kak. Dari Jahrotul Laili. Izin bertanya, Kak. Saya Jahrotul Laili dari kampus Politeknik Jember. Pertanyaannya, apa yang mesti kita lakukan ketika kita stuck dan bingung mau bagaimana dan harus melakukan apa nih, Kak? Oke, silakan Kak Shirley. Baik, ketika sedang stuck atau bingung mau bagaimana dan mau melakukan apa. Sebelumnya saya ingin sampaikan begini, bahwa tentu kita semua pernah berada di situasi seperti itu, atau mungkin sekarang ada di antara kita yang berada pada fase seperti itu. Saya ingin sampaikan bahwa itu adalah hal yang wajar, bahwa kita dihadapkan pada situasi tantangan gitu, masalah yang kadang-kadang kita bingung, bukan mungkin nggak sampai stuck, tapi bingung ini kita harus berbuat apa. Maka hold on, saat posisi kayak begini bisa jadi memang kita butuh untuk menjernihkan pikiran, kita butuh untuk mengambil jeda dulu, kita butuh untuk berpikirnya logis dulu. Jadi bukan dia keputusan itu diambil
tidak tergesa-gesa. Kalau dalam hal ini, perkataan seorang bijak mengatakan, ketika secara emosional gitu ya, secara emosional kita sedang tidak stabil, maka hindari dua hal. Pertama, hindari memberi janji, karena bisa jadi janji itu terlalu berlebihan dan kita sebetulnya tidak mampu melaksanakan janji itu. Atau yang kedua, hindari berbicara, karena besar kemungkinan yang berbicara maksudnya adalah mengomentari gitu, berkata-kata yang sifatnya marah gitu, karena kemungkinan akan menyakiti orang. Nah, saya kembali ke topik, saat kita stuck atau secara mental sedang tidak stabil atau bingung misalnya bahasa kita sekarang, maka take your time, ambil waktu. Kita masuk ke pertanyaan kedua tadi, semakin kita kenal siapa kita, self-awareness kita tinggi, maka kita tahu coping mechanism diri kita. Seorang yang punya kecenderungan extrovert, dia akan jauh lebih senang untuk ketemu sama teman-temannya, sharing dengan orang yang dipercaya misalnya. Orang yang kecenderungannya adalah introvert, ketika di posisi ini, mereka justru menarik diri. Karena ketemu orang justru mengambil energinya, kan gitu ya. Justru entah itu membaca, atau mungkin silakan melakukan hal-hal yang disenanginya sendiri, silakan. Tapi tahu bahwa energinya akan pulih ketika melakukan itu, karena tahu coping mechanism, dan tahu bahwa ketika energinya pulih, ini harus segera back to the track, karena ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan masalah itu untuk dihadapi, bukan dihindari. Ibaratnya kalau dihindari, ini kita hanya mempospon, teman-teman, bukan menyelesaikan. Nah, ketika posisinya tadi fokusnya udah optimal, energi sudah kembali, otomatis menyelesaikan masalah pun akan jauh lebih logis kembali ke yang tadi. Kita lebih fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Kita akan melihat sebetulnya opportunity yang bisa kita lakukan seperti apa, dan keputusan yang kita ambil cenderung berdasarkan keharusan dan kesemestian, bukan tentang suka atau tidak suka. Tapi yang jelas ketika kita nggak mampu, akui aja dulu, acknowledge, take our time, nggak mungkin mundur 2-3 langkah. Hal yang untuk dilakukan, untuk mempersiapkan diri, supaya bisa melompat lebih jauh. Mungkin demikian, semoga bisa menjawab pertanyaan. Baik, itu ya Kak Jahrotul ya, Kak Jahrotul. Mungkin untuk pertanyaan yang ketiga, silakan bisa open mic. Mohon maaf teman-teman, ini Sally sudah diingatkan waktu. Sally harus segera meninggalkan ruangan. Sepertinya tadi adalah pertanyaan yang bisa Sally jawab. Oh, baik, tidak apa-apa. Baik, teman-teman sayang sekali ya, kita harus mengakhiri sharing session kita pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan, pasti banyak sekali ya pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab. Semoga di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak Kak Shirley yang sudah dengan luar biasa memberikan insight untuk kita semua. Kak Shirley, terima kasih banyak. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Ya. Yang baiknya diambil, yang tidak baiknya ditinggalkan bersama Sally. Sally izin pamit undur diri ya. Oh, iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sayang sekali ya teman-teman, kita harus mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi. Intinya teman-teman, kalau kita merasa tidak baik-baik saja, akui dulu kalau kita tidak baik-baik saja. Jujur pada diri sendiri sesuai dengan kondisi kita sebenarnya, jangan bersikap denial atau membohongi diri. Kemudian fokus pada goal yang ingin kita capai, kemudian menentukan standar sukses sendiri, bukan membandingkan dengan orang lain, karena setiap orang itu punya standar hidup masing-masing. Kemudian merefleksi diri, membaca diri sendiri, dan membaca lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, konsisten dan enjoy the process. Nikmati prosesnya, terima konsekuensinya, dan nikmati hasilnya. Oke, dan ada satu quotes nih yang bisa saya kutip dari materi yang sudah disampaikan Kak Shirley tadi, yaitu hidup dan fokus untuk masa sekarang dan masa depan. Karena masa lalu hanya bisa dijadikan pelajaran, bukan pengulangan. Saya selaku moderator memohon maaf teman-teman apabila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak atas kehadiran dan keaktifan dari teman-teman nih. Mohon maaf sekali lagi untuk yang belum terjawab pertanyaannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa diskusi kembali dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan membuat hidup kita jadi lebih bahagia. Oke, semoga kita bisa sharing-sharing lagi. Saya kembalikan ke Kak Opan Fadilah.
Oke, terima kasih Kak Hilya dan Kak Sherly atas materinya yang sangat luar biasa. Oke teman-teman, karena sudah di penghujung acara, tadi link absensinya juga sudah saya share ya, silakan untuk mengisi absensi. Dan yang terakhir teman-teman, kita foto dulu untuk sesi dokumentasi. Silakan bagi yang bisa on cam, silakan untuk on cam teman-teman. Oh ya, dan nanti recordingnya akan di-share ya di grup. Dan untuk yang menanyakan sertifikat, nanti kita akan share sertifikatnya dalam waktu 5 hari. Mulai hari ini. Oke teman-teman, silakan untuk on cam. Kita mau dokumentasi. Oke, silakan teman-teman. Pak, nomor perempuan tidak boleh. Siap. Oke, ini ada sekitar 20 slide. Jadi saya nanti akan screenshot yang on cam aja ya. Oke, saya mulai ya dari slide pertama. Oke, slide kedua. Slide ketiga. Oke, dan slide keempat. Slide kelima. Oke, sampai slide kelima karena slide selanjutnya tidak on cam. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman untuk webinar pada sore hari ini. Dan untuk hal-hal lainnya teman-teman bisa tanyakan langsung di grup. Oke, mungkin sekian dari saya mewakili panitia, memohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan semoga materi pada hari ini, webinar pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Thank you, Kak. Terima kasih, Kak.